bimbingan kalian ya dengan saya. Saya berharap seperti itu ya. Bimbingannya ya. Jangan ngulang. Nisa, kamu layarnya terbalik. Nah, coba layarnya gitu aja. Kebalik lagi. Kayaknya kamu harus ini deh, mendatar itunya handphonenya. Nah, gitu. Gini ya, Pak. Iya. Jadi saya berharap ini adalah bimbingan terakhir ya. Dan ini sebenarnya bukan bimbingan karena kalian sudah selesai semua. Tinggal persiapan ujian dan kalian semoga ketemu saya itu bukan bimbingan lagi, tapi persetujuan gitu ya. Tidak mungkin tidak ada ini koreksi ya. Untuk informasi buat kalian. Harusnya kalian menelusuri apa ini beliau gitu ya. Ini juga buat belajar kalian nanti menempuh pendidikan S2 dan S3 ya. Kalian cari background dosen kalian tuh siapa, apa gitu ya. Background dosennya apa gitu. Ya, saya kira kalian tahu lah ya. Kan ini saya memang sengaja rekam ya, tidak enak kalau saya sebut ya. Maksud saya namanya tadi sudah saya sebut, coba kalian nanti coba cari-cari ya. Kemudian apa yang harus kalian persiapkan pada saat ujian skripsi nanti, terutama presentasinya gitu. Saya minta tolong mungkin Wahyu dulu ya. Gak apa-apa ini saya, Wahyu terlebih dahulu. Silakan Mas Wahyu. Berapa menit ya Pak? Ya Mas, nggak usah tayang, ini aja sebutin butir-butirnya aja, poin-poinnya aja. Iya Pak. Nggak usah. Mungkin latar belakang ya Pak. Saya membicarakan mungkin bisa share screen aja. Iya. Kalau boleh Mas Wahyu, kalau ada filenya di share ke saya Mas di WA. Ini mungkin masih draft ya Pak, tapi Oke. Butir-butirnya aja kan bisa. Harusnya sebaiknya kamu bikin sistematikanya ya. Jadi ketika tayang tuh nanti kamu akan menyampaikan apa, ada berapa butir, itu dibikin. Oh, jadi saya baik Pak, saya sebut. Kan kamu punya tuh pasti kan kerangkanya gitu loh, alur. Itunya aja kirim ke saya. Gitu. Oh ya. Kalau kerangkanya belum ada sih Pak, maksudnya di slide-nya itu kan misal pendahuluan, nanti latar belakang gitu, sama rumusan masalah, sama tujuan gitu kan Pak. Terus sama landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan simpulan dan saran Pak. Oke, itu aja ya kira-kira ya. Oke, nanti udah. Gimana? Udah sih Pak, itu Pak. Mungkin seperti skripsinya sih Pak. Seperti skripsinya ya. Oke. Kemudian Mbak Nisa, apa? Kalau saya Pak, yang pertama sama pendahuluan, terus langsung ke teori, kemudian hipotesisnya, terus kemudian metode penelitian, terus kemudian metode yang analisisnya itu Pak, langsung ke uji hipotesis penelitian, pembahasan, saran, kesimpulan, terus saran sudah. Nanti waktunya berapa menit Mas Wahyu, Mbak Nisa ketika presentasi? 10 menit atau 5 menit ya? Lupa saya. Dan saya sering uji. Kalau tidak salah 10 menit sampai 15 menit Pak. Oke ya. Pertama saran saya, kalian nggak boleh nervous ya. Tapi tidak ada mahasiswa yang tidak merasa nervous. Rugi. Tolong sembunyikan perasaan itu. Kalian muslim kan ya? Berdua ya? Iya. Ya, pasrah ya sama Allah ya. Sama Tuhan kalian. Pasrah. Kemudian tentunya kalian sudah siap ya. Kan waktu ujian skripsi kalian itu cukup lama dibanding yang lain karena saya minta
Memang kalian tuh di minggu ketiga terakhir ya. Oke, pertama itu ya, jangan lupa masih punya orang tua nggak, Ibu? Punya. Masih, Nisa? Masih, Pak. Wahyu? Udah nggak, Pak? Sudah nggak ada? Iya. Oh, sudah nggak ada ya. Ada ayah kan, Wahyu? Sama, Pak. Ibu sama ayah Udah nggak ada juga? duluan ya. Ya, kamu lebih kuat harusnya, Wahyu ya. Nggak Iya, usah Pak. sedih gitu ya. Saya juga udah nggak ada ya ibu saya. Ya, saya udah nggak ada ya ibu saya juga yuk. Ya, kita punya perasaan yang sama, meskipun menikmati keindahan bersama orang tuanya mungkin lebih banyak saya sama Nisa dibanding Wahyu. Oke, kita nggak usah terlalu melankolis ya. Jadi pertama teman-teman, saran saya tolong dicatat yang kalian harus tampilkan nanti di slide. Pertama kan judulnya ya. Apa alasan kalian mencari judul itu? Ya. Tadi apa judulnya ya? Kenapa kalian memilih judul itu? Lalu mengapa judul itu menarik buat kalian? Udah ya, kan udah judul itu bagiannya ya. Di skripsi ada harusnya kan? Mengapa judul itu menarik buat kalian? Kalau bisa kalian cari alasannya bahwa menariknya itu karena kalian sudah melakukan, mungkin kalau Wahyu bisa jawab studi pendahuluan misalnya ya, Anissa juga bisa gitu ya, pemikiran yang mendalam gitu. Dan berdasarkan studi literatur ya, ada semacam gap penelitian ya. Nanti dipersingkat ya. Kemudian yang paling penting adalah apa makna penelitian yang kalian lakukan ya. Makna itu adalah manfaat ya. Manfaat, terus dampaknya penelitian itu bagi kantor. Manfaat kan bagi kantor juga ya. Penelitian itu dampaknya juga bagi kantor apa gitu. Saya kira kalian nggak perlu saya kasih tahu ya argumen logisnya gitu ya. Pakai argumen logis yang kalian cari. Nanti kalau misalnya di skripsi nggak ketemu nggak apa-apa ya. Belum kalian sempat tuliskan gitu ya. Ini kan buat presentasinya supaya bagus gitu ya. Jadi apa tadi judulnya, kenapa itu menarik, dan apa maknanya atau dampaknya, dan dampaknya lah. Maknanya penelitian ini semacam ini yuk, penjabaran lebih detail lagi dari judul, tapi bukan ngomongin judul gitu loh. Di balik judul itu apa? Kira-kira bisa dipahami nggak yuk? Makna penelitian kamu itu misalnya meneliti tentang surat utang negara gitu ya. Gitu ya. Yang dilihat dari sisi variabel-variabelnya. Gunanya apa? Kemudian inovasi penelitiannya yuk, ada nggak yuk? Inovasi itu perbedaan penelitian kalian dengan penelitian orang lain. Udah itu aja ya yang kalian tambahkan ya. Plus yang tadi kalian sudah pikirkan ya tentang skripsinya. Ya. Nisa mana Nisa? Iya, Pak. Ya, tolong dicatat ke saya. Nanti kalian berdua kalau bisa sama aja ya. Polanya samain aja. Biar kalian bisa bertukar pikiran. Yang penting tadi saya sampaikan ini bukan bocoran ya. Akan ada pengujian buat kalian. Saya nggak mau menyebutkannya. Kalian mau diuji apa nggak bisa, nggak boleh. Ini kan makanya saya rekam gitu ya. Pengujiannya itu nanti ada pengujian skripsi ya. Pengujian skripsinya itu masing-masing dosen 3 pertanyaan ya. Ya, 3 pertanyaan.
tetapi itu bisa berkembang. Nanti karena pertanyaan dosen itu dalam pertanyaannya itu bercabang-cabang biasanya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan masing-masing dosen itu 2 mata kuliah selama kalian D4. Udah tahu belum sih kalian? Udah ya? Kan pasti kalian ngobrol sama yang sudah lulus ya. Makanya saya nggak kasih, takutnya kalian lupa gitu loh. Sama satu pertanyaan mengenai current issue. Ya. Jadi total setiap dosen ada berapa pertanyaan tuh? 3 plus 3 plus 7, 10. Bisa, kenapa kamu berkerut keningnya? 10 pertanyaan pokok ya, yang terdiri dari 3 pertanyaan skripsi, 3 pertanyaan mata kuliah A, 3 pertanyaan mata kuliah B, dan 1 pertanyaan current issue. Jadi 10 total. Oke. Apa saja yang kalian pelajari selama D4. Kemudian ada penilaian, ya itu kan dinilai semua nanti pertanyaan itu ya, bagaimana cara kalian menjawab. Ada pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, tetapi berdasarkan hasil tulisan kalian ya tentang skripsinya, itu dinilai juga. Ya. Pertama itu teknik penulisan skripsi, bobotnya 30%, dan substansi atau konten skripsi, bobotnya 70%. Teknik penulisan skripsi mencakup namun tidak terbatas, memang kalau saat ujian seperti itu ya, ujian akhir, kesesuaian format penulisan, kesesuaian penyajian naskah akademik, kesesuaian penggunaan tata bahasa. Kalau yang format tulisan dan penyajian naskah akademik berpedoman pada surat direktur itu ya tentang penulisan skripsi. Kemudian kalau yang penggunaan tata bahasa itu ya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, struktur kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca. Kemudian yang substansi isi atau konten skripsi mencakup namun tidak terbatas pada kejelasan latar belakang. Tadi kan sudah saya sampaikan untuk kalian. Coba ini apa latar belakang kalian nulis apa, lalu urgensinya, maknanya, manfaatnya gitu ya. Kemudian kecukupan landasan teori atau kerangka berpikir, kecukupan dan relevansi data informasi bahan yang digunakan, kemampuan untuk mengaitkan, membandingkan antara landasan teori kerangka berpikir dengan data informasi yang diperoleh, kedalaman atas uraian pembahasan materi skripsi, kemampuan untuk menyusun simpulan saran, kemampuan untuk merumuskan solusi atau rekomendasi atas gap yang ditemukan, dan tingkat orisinalitas skripsi itu diambil dari hasil Turnitin ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya teman-teman ya. Tapi kalian jangan ketemu saya malam ini malah jadi stres ya. Kalian harusnya menjadi lebih tenang ya, karena pokok-pokoknya yang akan dinilai kan sudah saya sampaikan. Sehingga kalian bisa punya persiapan lebih. Saya ada yang kelupaan tadi ya teman-teman ya, jangan lupa ketika kalian setelah membahas tadi tuh, nanti di bagian apa kalian tuh, metode penelitian ya. Teori ada kan nanti dibahas ya, teorinya kan ada. Nah itu kalian sampaikan bahwa kalian punya grand theory, middle theory, sama teknik teori ya, yang kemarin kita bahas kalian sudah buat kan. Terus jangan nggak disampaikan ya, sampaikan ya. Plus ketika kalian memaparkan statistik, sampaikan bahwa kami sudah berkonsultasi dengan ahli statistik dari mana ya, Yasmin, STIS mana gitu ya, Wahyu STIS mana.
ada di antara dosen 2 yang tadi itu ahli statistik. Kalian seneng loh ya dibahas oleh ahli statistik. Begini teman-teman, niatnya kalian itu, niatkan di dalam hati kalian bahwa skripsi kalian itu adalah benar-benar skripsi yang optimal, terbaik yang bisa kalian berikan di akhir studi kalian di 4 ya. Jangan jadi skripsi itu alat sekedar lulus ya. Jangan ya. Makanya tadi usahakan skripsi itu bermanfaat. Dari awal kan saya sudah sampaikan ke kalian. Tolong diskusikan sama atasan. Apa kira-kira nanti yang bisa kami tulis dan manfaatnya bagi kantor ya. Mudah-mudahan yang kita cita-citakan bersama, karena saya sebagai pembimbing juga berharap banyak ke kalian itu bisa tercapai. Jadi tulisan kalian ada manfaatnya bagi kantor, bagi ilmu pengetahuan, dan bagi diri sendiri. Gitu ya. Sebelum saya nanti berhenti bicara, satu lagi yang mau saya ingatkan. Di kata pengantar, jangan ada kata ucapan terima kasih kepada yang tidak berkepentingan. Ya, teman-teman angkatan, ya, tukang bakso yang lewat, ya, Andika yang selalu menemani Yasmin di saat sepi malam. Nggak perlu ya. Kalau mau nulis mereka Andika kemana? Cukup kepada pihak-pihak lain yang telah membantu kami. Kalimat pertama, nomor 1, ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada orang tua ya. Kalau kepada Tuhan kalian kan puji syukur kami panjatkan kepada, itu sudah ya. Nah, kalimat terakhir nomor terakhir tadi, jangan kepada tukang bakso, satpam, jangan ya, nggak perlu, pada pihak-pihak lain. Lalu di paragraf terakhir jangan ada tulisan skripsi ini tidak sempurna atau belum sempurna, nggak perlu. Langsung aja kami mengharapkan kritik dan masukan yang bermanfaat, membangun gitu ya. Nanti kalian kan tahu bahasanya, kan banyak template. Nggak usah diucapkan bahwa kalimat skripsi ini, nggak usah ada kalimat itu, tidak sempurna. Nggak boleh ya. Nggak boleh barang yang sempurna kalian ujikan. Pak, beberapa dosen Pak bikin buku ada tulisannya seperti itu Pak. Biarkan. Ya. Setiap mahasiswa yang saya uji, saya suruh coret itu. Nggak perlu. Karena kami dosen menguji hanya mau menguji skripsi yang sudah sempurna selesai. Siapa yang mengucapkan itu? Kalian sendiri. Orang yang nulis aja bilang nggak sempurna, gimana? Jangan diajukan dulu, diuji, jangan diujikan dulu ya, kalau belum sempurna. Kalian harus yakin bahwa tertulis skripsi kalian adalah skripsi yang sempurna, dan sempurna itu relatif. Kalian harus yakin, percaya diri anak-anak ya, ya teman-teman saya, sahabat-sahabatku. Apa sih yang bisa membuat kalian kuat gitu ya? Ujian skripsi memang berat ya. Gitu aja sih yang saya sampaikan, dan saya akan berhenti bicara ya. Tinggal kalian mau, maksudnya nggak ngomong lagi, tinggal kalian mau ngomong apa sama saya gitu.